Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus lewat Menara Doa Segala Bangsa. Dan terima kasih Bapak Ibu, baik yang ada di media Zoom Prayer Meeting maupun Bapak Ibu yang sudah bergabung di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat malam. Suara saya bisa ditangkap dengan baik? Shalom. Ya, bisa Pak. Silakan. Baik, bersatu dalam doa. Kami bersyukur memuji-muji Engkau Tuhan, segala kebaikan, hormat, kemuliaan bagimu. Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa atas kami. Segala sesuatu yang ada pada kami hari ini adalah pemberian Allah. Sesungguhnya segala karunia, kapasitas, berkat, dan kekuatan kami berikan kembali bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Malam hari ini Bapak, kami ingin belajar tentang sesuatu yang Allah sedang kerjakan hari-hari ini. Bagaimana Allah membawa kami dalam sebuah penglihatan. Allah membawa kami kepada rancangan kebesaran-Mu. Kami dapat melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan lewat pernyataan-pernyataan Adikodrati. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati kami agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan berkaitan dengan langkah pengalihan Tuhan dapat betul-betul membawa kami melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan secara prioritas. Ada sesuatu yang Tuhan utamakan, sementara yang lain diarahkan kepada bagian-bagian tertentu. Kami berdoa dalam nama Yesus bahwa kami kepada pusat pengertian Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan nanti betul-betul membawa kami kepada pusat kegerakan, api kebangunan kaki diam yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini seperti malam-malam misi yang lalu-lalu, kita akan memberikan fokus hati dan pikiran kita tentang bagaimana Allah bekerja lewat kita, melalui kita, di dalam kita dan bersama kita. Allah yang dahsyat itu adalah Allah yang bergerak, Allah yang dinamis. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang terbuat dari serpihan-serpihan pohon atau batu. Dia bukan Allah hasil tangan karya manusia, tidak. Dia adalah Allah pribadi yang esa, yang menyatakan dirinya ke dalam Kristus, ke dalam Kristus lewat hidup kita, agar kita melakukan sesuatu bagi komunitas yang ada di sekitar kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang God's diversion step atau langkah pengalihan Tuhan. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah yang kita kerjakan, adalah sesuatu yang biasa yang kita temukan setiap hari. Saudara punya rencana kerja setiap hari, saya juga punya rencana kerja setiap malam sebelum tidur. Saya mencatat beberapa hal yang harus saya kerjakan besok. Baik itu ketikan materi pengajaran, materi seminar, materi KKR, materi ibadah dan sebagainya. Saya sudah siapkan. Besok materi apa saja yang saya sudah harus siapkan untuk minggu depan, untuk bulan depan dan selanjutnya. Saya punya perencanaan kerja. Di meja kerja saya ada kertas cukup lebar, di sana catatan-catatan apa yang harus saya kerjakan. Penting bagi kita memiliki langkah-langkah dalam melakukan tugas pekerjaan. Dalam ilmu kepemimpinan berkata, seorang yang tidak punya rencana, sebetulnya dia sedang merencanakan kegagalan. Banyak orang nggak tahu mau ngapa-ngapain dalam hidupnya. Dalam pelayanannya dia nggak tahu apa yang dia harus kerjakan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ini ciri orang-orang yang perlahan tapi pasti akan tenggelam dan hilang dalam kenyamanan dan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Mengapa demikian? Nanti kita akan melihat bahwa rasul-rasul yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan tugas, mereka menyiapkan agenda kerja mereka memikirkan rancangan Tuhan dan hati Tuhan, dan mereka bergerak sedemikian rupa. Tetapi ketika mereka mulai bergerak, langkah-langkah mereka harus berubah ke dalam langkah-langkah Tuhan. Pengalihan yang dilakukan oleh Tuhan membuat orang-orang percaya, para pemimpin, rasul-rasul harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatur langkah-langkah bersama dengan Tuhan. Karena kalau mereka memaksakan langkahnya,
dapat saja langkah itu tidak memberikan faedah apa-apa. Nah, hari ini kita bicara soal langkah pengalihan Tuhan. Kalau kata pengalihan, saudara sering jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kata pengalihan di dunia modern ini saat ini biasa kita jumpai. Misalnya pada waktu saudara menelpon, ketika telepon saudara masuk tetapi pihak sana sedang menerima telepon dari orang lain, maka bunyi telepon itu akan berkata begini, telepon Anda sedang dialihkan. Artinya komunikasi kita masuk, tetapi kita tidak dapat berbicara kepada target tujuan komunikasi kita, karena dia sedang ada pada komunikasi dengan pihak lain. Panggilan telepon seluler kita akan terhenti. Kenapa? Karena ada yang namanya panggilan Anda telah dialihkan. Pengalihan adalah satu keadaan di mana Tuhan bekerja untuk membawa kita secara efektif, secara maksimal untuk mengerjakan hal yang dimaksudkan oleh Allah. Kadang-kadang saudara-saudara kita mengerjakan sesuatu yang kita pikir, yang aku pikir, ini adalah bagian rencana Tuhan. Karena kita berpikir seperti biasa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang memang Allah kehendaki. Memang kita sedang berada dalam jalan Tuhan. Tetapi ada saat-saat di mana emergensi terjadi, maka Allah harus mengalihkan panggilan saudara kepada titik-titik ledak yang lebih kuat, kepada orang-orang yang sedang menantikan kehadiran Injil. Kita lihat contoh yang kedua, pengalihan. Saudara yang biasa membawa kendaraan atau naik bis, saudara akan temukan di jalan-jalan ada tulisan, maaf, jalan Anda sementara ditutup. Lalu ada tulisan, dialihkan ke Ring Road, dialihkan ke Jalan Sudirman, dialihkan ke Pokok Jengkol. Ada di Riau, Jalan Pokok Jengkol, di sana. Dialihkan. Jadi pengalihan itu biasa terjadi. Dalam kehidupan modern hari-hari ini, pengalihan membuat kita segera mengambil sikap dan tindakan, mencari jalan lain, mencari jalan pintas, segera menemukan jalan yang sekiranya lebih mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Nah, pada malam hari ini dalam malam misi, kita akan melihat bagaimana Allah melatih hati para pemimpin untuk melihat rancangan yang lebih efisien, lebih efektif, rancangan pekerjaan Tuhan yang lebih daripada yang harus kita kerjakan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan 10. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Langkah pengalihan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Mereka ini adalah Paulus, Silas, dan kawan-kawan. Mereka merupakan tim kerja yang baru terbentuk beberapa waktu sebelumnya. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara perhatikan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini wilayah Asia kecil, wilayah Asia. Bagi Paulus dan kawan-kawan, perjalanan secara urutan melewati 3 daerah yang merupakan banyak orang. Di kapal-kapal mereka akan bersaksi, di dermaga menuju kapal mereka akan bersaksi, di pasar-pasar mereka memiliki tempat ideal untuk bersaksi. Mereka akan menemukan rumah-rumah doa, rumah-rumah sembahyang, orang-orang jauh di tempat mereka bertukar pikiran. Dan mereka sedang melewati 3 daerah luas. Dan saya pikir ini merupakan lahan subur bagi mereka. Saya seringkali melewati untuk menemukan satu titik dan tepat, karena di benak saya ada satu titik yang menjadi fokus dari pelayanan saya. Mereka, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara, ada pencegahan, ada pengalihan. Telepon Anda sementara tidak dapat digunakan. Pengalihan. Anda menunggu.
Dan ketika dialihkan, maka kita akan melihat dan berpikir, ada apa ini? Kenapa kita harus dialihkan? Dan yang mengalihkannya bukan setan, bukan manusia. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Coba kita ulas sedikit. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengalihkan dan menolak orang-orang pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan di sepanjang perjalanan? Mungkinkah Allah Roh Kudus menghambat saya memberitakan Injil kepada orang-orang yang saya jumpai di jalan? Allah Roh Kudus tidak menghambat dan menghalangi itu. Tetapi Allah memiliki rancangan yang lebih besar yang bersifat emergensi. Ayat yang ketujuh, dan setibanya di Misia, saudara perhatikan 3 daerah besar yang dilewati. Pertama Frigia, Galatia, lalu sekarang mereka mulai tiba di Misia. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Di Misia itu ada sebuah kota yang namanya Bitinia, sebuah kota besar. Tetapi yang kedua, Roh Kudus, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, bagi kita, pengalihan-pengalihan yang jelas-jelas di depan mata ada jiwa-jiwa yang akan dilayani, kita akan berpikir dengan cepat, kenapa Allah menghalangi? Apakah ada kesalahan program, ada dosa, ada sesuatu? Ayat 8 berkata, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Saudara, Troas adalah sebuah kota besar, tempat di mana Paulus mendapatkan pengalihan. Pada malam harinya, saudara perhatikan, di Troas, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ini penting. Penglihatan adalah waktu, timing tepat dari Allah untuk menunjukkan sesuatu yang lebih penting, yang lebih emergensi. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Penglihatan Paulus ada penglihatan yang real, yang nyata, yang identifikasi dari orang yang dilihat dapat diketahui dengan budayanya, dengan identitasnya. Oh, ini orang Makedonia. Ayat ini berkata, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Bagaimana Paulus tahu itu orang Makedonia? Tentunya dari bahasa, dari penampilan. Saya ada di Tanah Batak, saudara. Saya tahu pakaian adat orang Batak Toba. Saya bisa bedakan dengan Batak Simalungun, dengan Batak Karo, dengan Batak Pak Dairi, dengan Batak Mandailing. Saya bisa bedakan karena ada ciri khas tampilan mereka. Dan saya juga secara linguistis, secara pendengaran, saya juga mampu membedakan, oh ini orang Toba, ini orang Karo, ini orang Pak, karena bisa bersentuhan dengan mereka. Nah, Paulus mengetahui ini orang Makedonia. Penting bagi saudara mengetahui tujuan kemana Tuhan mengutus saudara. Pengalihan terjadi secara mendadak, selalu berbicara tentang sesuatu yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan oleh audiens daripada hal-hal yang sedang kita kerjakan. Mungkin saudara sedang mengalami satu pengalihan hari-hari ini. Engkau sedang melakukan pelayanan tapi tiba-tiba perasaan tidak nyaman dalam mengerjakan tugas. Pada waktu engkau bekerja sepertinya tidak passionmu di situ. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saudara. Perhatikan baik-baik. Pengalihan bisa terjadi dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Kata kami di sini menunjukkan si penulis, yaitu Lukas, mulai memberi perhatian. Markus segera memberi perhatian untuk konteks persoalan ini. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara perhatikan, siapakah yang mendapat penglihatan? Paulus. Dan Paulus mensaringkan kepada tim. Dan tim memiliki suara bulat, membuat sebuah penafsiran secara bulat bahwa Allah telah memanggil kami. Kami di sini bukan lagi Paulus, tetapi tim, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Makedonia.
Apa yang hendak saya sampaikan di sini? Pelayanan tim, pelayanan profetik, apostolik adalah pelayanan tim kerja. Saudara tidak bisa mendominasi sendiri sebuah pelayanan karena engkau yang sering mendapatkan penglihatan, engkau yang sering mendapatkan pernyataan Tuhan, lalu Anda simpulkan sendiri, Anda bertindak sendiri, berbahaya saudara. Saudara, kita perlu konfirmasi dari teman sahabat, dan itu disampaikan oleh Paulus kepada timnya. Dan timnya bersama dengan Paulus tentunya berkesimpulan bahwa Allah ingin agar mereka ke sana. Saudara yang sedang hadir dalam pelayanan ini hari ini, dan kalau Anda ada dalam sebuah tim pelayanan, perhatikan, hargai semua pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat tim saudara. Ini penting sekali saudara. Karena saya juga punya tim, dan kami kalau bergerak dalam tim, selalu kami belajar mendengar Tuhan berbicara lewat teman yang lain. Kadang-kadang Tuhan berbicara dari orang yang biasa saja. Kadang-kadang Tuhan berbicara dari orang yang betul-betul punya gairah hati, passion yang kuat. Dan semua kami olah, kami pertimbangkan dalam hati dan coba bertanya kepada Tuhan untuk lebih lanjut. Di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran dari Paulus. Dengan kerendahan hati, walaupun Paulus adalah seorang nabi dan seorang guru, dia juga seorang rasul. Tetapi dia belajar menseringkan apa yang dia lihat. Nanti kita akan lihat contoh Abraham, contoh Yakub, contoh Daniel kalau memungkinkan kita punya waktu. Tapi intinya adalah bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, merupakan hasil dari rumusan bersama ketika seorang pemimpin mendapatkan penglihatan. Saudara-saudara, perluasan gereja di Asia Kecil dan Eropa yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 13 sampai pasal 21 merupakan perjalanan panjang gereja yang kurang lebih kurun waktu 30-an tahun terjadi dalam rentang waktu pasal 13 sampai pasal 21. Pasal 13 membawa kita ke bagian separuh dari kitab Kisah Para Rasul di sebagian pertama dalam perjalanan Paulus. Yerusalem merupakan pusat dari kegerakan misi yang utama. Tetapi ketika terjadi pengalihan dan perluasan dari pelayanan gereja, maka Yerusalem di Palestina perlahan-lahan ditinggalkan. Sekarang Yerusalem terdesak ke belakang. Justru Antioquia menjadi pusat dari kegerakan gereja yang menyokong dari Antioquia, menyokong pelayanan misi di Asia dan di Eropa. Saudara, pelayanan saudara tidak boleh stagnan. Anda dapat saja mengerjakan satu pokok pelayanan, tapi ingat, Allah ingin Anda melakukan pelayanan bagi orang-orang yang belum diselamatkan dari segala macam bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dapat saja hari ini Anda sedang melayani 20-30 orang dalam sebuah pengembalaan, tapi dalam waktu berjalan Anda harus pergi keluar menjangkau orang lain dari suku yang berbeda untuk membawa mereka kepada Kristus. Perluasan dilaksanakan dengan 3 perjalanan misi oleh Paulus. Masing-masing dimulai dari Antioquia dan diakhiri juga di Antioquia. Sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Paulus. Misi kedua, Paulus adalah ke Asia Kecil, ke Eropa pada pasal 15. Lukas, seorang tim kerja Paulus yang pernah ditolak oleh Paulus karena bermasalah kurang semangat dalam kinerja. Lukas ini adalah ponakan Barnabas. Pada akhirnya pelayanan Barnabas dengan Paulus harus terpisah sesaat. Walaupun pada akhirnya Lukas ini juga orang yang hadir bersama. Yohanes Markus maksud saya, bukan Lukas, Yohanes Markus maksud saya. Yohanes Markus ini yang tadinya menjadi tim kerja Paulus yang akhirnya ditolak oleh Paulus, tetapi pada akhir kehidupan pelayanan Paulus, dia selalu hadir bersama dengan Paulus dalam pelayanan mereka. Saudara perhatikan baik-baik, di Troas Allah menyingkapkan rencananya dengan mengirimkan sebuah pernyataan penglihatan dengan kata, marilah menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Saudara-saudara, permintaan tersebut hilangkan semua masalah tentang bagaimana Paulus dapat mengenali orang tersebut sebagai orang. Dan orang tersebut sudah
menunjukkan bahwa mereka betul-betul orang Makedonia yang membutuhkan Injil Yesus Kristus. Dengan kata-kata kemarilah. Saudara, ini merupakan permintaan yang luar biasa. Kalau saudara masuk dalam pelayanan misi, saudara pasti mengalami masa di mana Tuhan memimpin saudara memasuki satu daerah baru. Dan ada orang-orang yang datang kepada saudara mungkin dalam mimpi, dalam penglihatan. Atau saudara bertemu dengan orang-orang itu secara langsung. Dan mereka berbicara tentang sebuah kerinduan untuk mereka bertemu hati Tuhan lewat pelayanan saudara. Saudara, tafsiran atas penglihatan tersebut dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 10. Dalam ayat itu berkata mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan mereka pun siap pergi ke sana kemanapun Allah menyuruh mereka. Makedonia adalah wilayah Eropa. Artinya Allah menghentikan untuk sementara fokus pelayanan mereka dari Asia. Tapi bukan berarti Allah tidak bekerja. Ada hamba-hamba Tuhan lain yang terus bekerja. Barnabas bersama dengan Markus dan tim mereka tetap bekerja di Asia. Tetapi Allah sedang membawa mereka ke Eropa. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita bisa menyimpulkan adanya satu panggilan dari Allah berdasarkan satu panggilan yang dialami oleh seseorang. Kalau ini berkaitan dengan pelayanan saudara, saudara harus punya panggilan yang jelas untuk sebuah pelayanan. Dan selama 3 hari ini saya dihubungi oleh sekitar 5-6 orang yang ingin mengikuti pendidikan sekolah tinggi teologi di tempat ini. 5-6 orang ini kami ngobrol. Dan mereka selalu bilang begini, Pak, kami ingin mencoba mengikuti pendidikan di tempat Bapak. Saya bilang pelayanan tidak coba-coba. Pendidikan kalau Anda coba-coba, Anda akan mengalami kesulitan dalam pendidikan. Pendidikan teologi atau pendidikan calon hamba Tuhan harus memiliki hati dan komitmen. Satu persatu mulai hilang komunikasi, nanti muncul lagi. Iya Pak, saya sekarang sedang bekerja. Apakah mungkin saya mengikuti pendidikan di tempat Bapak sama bekerja? Nah, saya melihat mereka belum memiliki panggilan yang kuat, belum memiliki keberanian untuk meninggalkan semua kesibukan dan fokus dalam pendidikan. 5-6 orang ini sementara masih berkomunikasi dengan saya. Dan saya mendorong mereka, kalau Anda ingin menjadi hamba Tuhan, Anda harus punya komitmen. Mereka selalu menawarkan, Pak, boleh nggak Pak kami sambil bekerja? Supaya kami sekolah. Saya bilang, harus ada komitmen dulu. Sekolah seperti apa yang Anda mau? Perhatikan, kadang-kadang kita bisa menyimpulkan kita ini punya panggilan atau tidak dengan berdasarkan suatu panggilan yang kita alami. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dipanggil dari usia muda dalam sebuah KKR yang dilakukan di gereja kami, dan saya maju ke depan menyerahkan diri, dan panggilan Tuhan itu melekat erat sampai hari ini. Tidak ada satupun pikiran dan langkah untuk mundur dari panggilan. Kenapa? Karena panggilannya jelas. Jadi saudara, jika seorang Makedonia berkata, datanglah dan tolonglah kami, maka dari situ saudara Paulus menarik kesimpulan bahwa Paulus segera pergi dan menolong mereka. Panggilan misi berkaitan dengan pergi dan menolong. Saudara, saya tidak bisa menolong orang kalau saudara tidak pergi. Saudara tidak dapat memberikan dukungan kepada seseorang yang butuh keselamatan jika saudara tidak pergi. Kata pergi hari ini dapat kita terjemahkan dengan pelayanan Zoom. Tetapi itu tidak cukup, tidak dapat menggantikan makna pergi dari yang sesungguhnya. Kita main di menara doa dengan bergerakan kita. Tetapi saya percaya saudara punya waktu di mana saudara harus pergi dan turun berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita membahas bahasa yang diungkapkan di sini, kira-kira seperti ini. Orang itu berkata, Paulus dan tim engkau adalah orang-orang yang sudah banyak menolong banyak orang. Kami telah mendengar orang-orang yang kamu tolong di daerah-daerah lain. Dan saatnya tolonglah kami. Kira-kira begitu. Saudara bayangkan, kalau ada orang yang begitu bersungguh-sungguh memohon agar Anda datang ke rumahnya, Anda berdoa di rumahnya, Anda melayani keluarganya, itu sebuah permintaan yang serius.
Saya banyak kali mendapatkan panggilan seperti itu. Pak Pendeta, tolonglah, datanglah, layanilah kami segera, Pak, ingin mengenal Tuhan. Dan itu sebuah panggilan Makedonia yang tidak bisa kita sepelekan. Itulah pekerjaan yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Karena kita menolong jiwa-jiwa yang malang, orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan. Dan kalau sudah nanti kita membaca pasal-pasal berikutnya, mungkin kita tidak punya waktu, tapi saya akan singgung pada bagian akhir, misi akhir dari pelayanan Eropa, di mana Tuhan mengalihkan pelayanan itu dari Asia ke Eropa. Kita akan melihat tokoh-tokoh yang bertobat, Lydia yang bertobat, seorang peramal, seorang dukun, Kaipang, seorang Kaipa, seorang dukun yang bertobat, dan seorang kepala penjara yang menyerahkan diri kepada Tuhan, Cornelius, dan seterusnya. Di Eropa terjadi kegerakan besar setelah adanya keberanian untuk pergi ke Makedonia. Saudara-saudara, kepada saudara yang sedang melayani, ketika Anda mendapatkan pengalihan panggilan, jangan ragu untuk melangkah. Para pelayan harus berangkat dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, bekerja untuk memenuhi panggilan itu. Karena ketika saudara merasakan panggilan Kristus dalam diri saudara, bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi dalam konteks pasal ayat yang kita baca, penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan tim, melainkan untuk memberitakan pada saat tertentu, di mana orang Makedonia membutuhkan kehadiran mereka. Melayani di tempat tertentu, di mana Roh Kudus mengalihkan pelayanan mereka dari 3-4 daerah yang mereka lalui. Mereka tidak mau berhenti dan mereka menuju ke Makedonia. Bahkan dalam pengalihan itu, saudara, dapat saja kita dialihkan untuk melayani orang-orang tertentu, suku tertentu, keluarga tertentu, komunitas tertentu, kota tertentu. Karena itu banyak kali kita bertemu kesaksian orang-orang yang mengatakan, tadinya saya melayani di Surabaya, tetapi pimpinan Tuhan selanjutnya membawa saya berkembang masuk ke Sidoarjo. Lalu saya mulai masuk ke Jawa Tengah, masuk ke Semarang, mengembangkan pelayanan. Saudara jangan berpikir orang ini sedang melarikan diri dari panggilan. Tidak. Dia sedang dibawa Tuhan dalam pengalihan atau dalam pengembangan pelayanan lebih jauh. Visi Tuhan adalah visi yang berorientasi kepada keselamatan jiwa-jiwa, yang bersifat dinamis, terus bergerak. Ketika Anda punya visi dari Tuhan, perhatikan, Allah tidak ingin membawa saudara ke satu titik dan bermain pada wilayah itu saja, tapi Dia akan mengembangkan apa yang sedang Anda kerjakan. Visi yang dari Tuhan membuat Makedonia bergoncang, api kebangunan rohani revival Tuhan terjadi, orang-orang yang dikepaskan, orang-orang yang memiliki hati yang mencari Tuhan bertemu dengan Injil Tuhan, orang-orang yang memiliki kapasitas yang dapat mempengaruhi banyak orang bertobat. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan orang-orang yang berpengaruh itu yang menjadi alat Tuhan selanjutnya menjadi mitra pelayanan saudara, memperluas pelayanan saudara, memperluas jangkauan pelayanan saudara. Saudara, saya bukan siapa-siapa ketika saya memulai sebuah pelayanan. Tidak banyak orang yang saya bisa layani dengan baik. Beberapa orang bertemu dengan Tuhan, beberapa orang bertemu dengan Tuhan. Dan saudara, orang-orang itulah yang membawa saya keluar jauh, menjangkau daerah yang lain. Mengapa? Karena kita belajar setia untuk melakukan panggilan Tuhan. Panggilan yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawan dalam pelayanan misi ini adalah sebuah pengalihan panggilan yang luar biasa. Saya pernah mengalami pengalihan panggilan ini, sudah. Pada suatu titik, saya ligat melakukan pelayanan ke Kalimantan, ke NTT. Dan visi saya, keinginan saya waktu itu adalah ingin melayani NTT, Maluku, Papua. 3 daerah ini yang menjadi tujuan misi saya. Saya berdoa untuk itu. Dan pada suatu saat ketika saya melakukan pelayanan, dan sedang melakukan doa puasa selama 30 hari. Di hari yang ke-30, jam 4 pagi, saya bangun dari tidur. Saya kaget. Kenapa?
karena saya mendapatkan mimpi dan penglihatan. Tetapi mimpi dan penglihatan itu serupa. Tidak saya ingat lagi. Apa yang saya pikirkan jam 4 pagi. Saya berlutut, Tuhan, apa ini Tuhan? Tidak ada jawaban. Saya segera ambil gitar, saya masuk ke ruang doa. Saya penyembahan 1 jam, penyembahan. Saya bertanya sama Tuhan, terus penyembahan, bertanya sama Tuhan, terus penyembahan. Sekira pukul 5 lewat, saya taruh gitar saya. Saya tidak lagi berlutut, saya tidak lagi berdiri, tidak yada, tidak tauda, tidak zamar, tidak mazmur. Saya tiarap, saudara. Saya tiarap. Di ruang doa itu saya tiarap. Pesta saya, kepala saya, hidung, bibir saya menyentuh lantai. Seluruh tubuh saya menyentuh lantai dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya menyerah kepada panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada aku siap Tuhan. Tiba-tiba dalam situasi seluruh tubuh saya sedang menyentuh lantai dan tiarap. Di depan saya Tuhan bukakan sebuah layar tancap, layar besar. Di sana mimpi dan penglihatan saya tadi ditayangkan seperti sebuah film. Dan ketika ditayangkan saya melihat Pulau Sumatera. Saya kaget, Tuhan, enggak ini tujuanku. Aku ingin ke Papua, aku ingin ke Maluku, aku ingin ke NTT, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Karena Sumatera tempat aku lahir, aku besar, aku ada, sudah cukup Tuhan. Aku ingin berada di pulau lain, aku ingin ada di daerah lain. Tapi semakin Tuhan tunjukkan Pulau Sumatera, lalu tiba-tiba ada seperti Zoom yang sedang kita kenal hari ini. Ada titik di mana Tuhan perjelas, tiba-tiba saya ada di sebuah kota. Kota itu namanya Kingston City, kota Batu Raja. Saya ada di situ, di sebuah gereja yang sudah dibangun oleh Bapak kami. Gereja misi yang baru bangun, saya berdiri di muka gereja, menghadap jalan raya. Tiba-tiba saya melihat ada ribuan orang mau datang masuk ke dalam gereja, tapi tidak bisa masuk. Mereka berhenti di depan gereja. Saya tanya, Tuhan, kenapa mereka tidak bisa masuk, Tuhan? Dan Tuhan bilang, melihat ke belakang. Saya menoleh ke belakang. Gereja yang sudah dibangun oleh Bapak saya sudah rapi. Tiba-tiba saya melihat gereja itu sedang dibangun, saudara. Sudah ada atap, sudah ada tembok, tapi belum diplester. Lantainya belum dipasang keramik, mimbarnya belum dipasang keramik. Orang sedang bekerja. Tukang-tukang banyak bekerja. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini kan sudah selesai. Tuhan bilang, pergi ke sana, siapkan langkah untuk orang-orang ini masuk dan bertemu dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau ke Sumatera, Tuhan. Saya ingin ke pulau lain, Tuhan. Saya sudah berdoa dan sudah lakukan itu. Tuhan bilang, tidak. Kau ke Sumatera, kau akan kubawa ke dalam berbagai macam pelayanan. Lalu setelah mimpi itu, penglihatan itu saya dapatkan, saya nangis di ruang doa berjam-jam. Saya bilang, Tuhan, saya siap, saya tiap. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian saya sedang berdoa. Tiba-tiba ada seorang pemimpin saya. Dari belakang seorang yang penuh dengan pengurapan, dengan karunia kenabian. Tahun 80-an saudara mungkin kenal Frank Houston, seorang nabi Tuhan dari Australia yang Tuhan pakai. Kalau dia bertemu dengan 10 orang, belum tentu 10-10-nya dia tumpang tangan. Dia akan menumpangkan tangan kepada orang yang betul-betul ada panggilan Tuhan, dan dia akan menumpangkan tangan sampai penuh orang itu. Dan hamba Tuhan yang menumpangkan tangan ini adalah rekan sekerjanya yang sama-sama full pengurapannya luar biasa. Tiba-tiba saya lagi berdoa, saya punya kebiasaan, saudara, kalau saya berdoa saya punya Alkitab sendiri, saya punya pena, saya punya stabilo, dan saya punya buku tebal untuk mencatat hal-hal yang Tuhan berikan pada waktu pembacaan atau penglihatan atau sesuatu, sehingga saya tidak cepat lupa. Tiba-tiba saya lagi berbahasa roh penyembahan, tiba-tiba pendeta tersebut menumpangkan tangan kepada saya dari belakang. Lalu dia berjalan perlahan ke depan saya. Lalu dia bilang begini, Tuhan akan membawa engkau ke tempat-tempat yang baru. Tiba-tiba saya menangis. Ini adalah konfirmasi dari Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke tempat-tempat baru. Membawa engkau ke banyak daerah yang tertutup. Daerah-daerah yang tertutup, daerah-daerah yang sukar. Aku akan membawa engkau ke tempat-tempat itu. Aku akan membawa engkau ke dalam pelayanan misi. Aku akan membawa engkau ke dalam banyak KKR.
Aku akan membawa engkau ke banyak seminar-seminar. Aku akan membawa engkau dalam banyak pengajaran. Engkau akan bertemu dengan orang-orang dan begini begitu. Dan sambil menangis, saya membuka mata dalam pengurapan itu. Saya mencatat 7 bagian itu satu persatu. Air mata saya meleleh. Mengapa? Karena penumpangan tangan dan doa itu selaras dengan apa yang baru saja saya dapatkan di ruang doa pribadi saya. Tuhan melihat, memberikan kepada saya visi tentang Sumatera. Lalu saya catat semua. Lalu Om Pendeta itu berlalu begitu saja. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri saya. Hati saya bergoncang. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya siap ke Sumatera. Dan itu adalah titik awal ketika pengalihan terjadi. Amin, amin. Dan ketika pengalihan terjadi, saudara harus bertindak mengikuti keinginan Tuhan. Saya dapat sponsor pendidikan di Australia. Saya dapat sponsor hal-hal lain dalam rangka pengembangan kualitas kognitif afektif psikomotorik saya. Dan itu berkembang. Tetapi Tuhan suruh saya tidak pergi ke daerah-daerah yang lain. Saya melayan juga ke beberapa negara Eropa, ke Inggris, ke beberapa daerah. Tapi Tuhan katakan tidak. Anda ke Sumatera. Saudara, kalau melihat keinginan orang muda waktu itu, saya suka juga ke Eropa. Kenapa? Karena penerimaan mereka terhadap Injil pada waktu itu sudah cukup bagus. Karena mereka telah mengalami dekadensi kemerosotan yang tajam. Sehingga ketika orang Asia datang menyampaikan sesuatu, bagi mereka ini sesuatu yang bagus. Tetapi Tuhan berkata tidak. Sumatera. Dengan berurayan air mata, mulai saat itu, saya mulai menghubungi orang tua kami masih hidup. Saya bilang, Pak, Ma, Tuhan bawa saya ke Sumatera. Papa saya bilang, lakukan. Dan saya pulang ke kota di mana saya memulai sebuah pelayanan misi saya. Dari situ pergerakan, dari satu titik. Dari titik itu, mulai ke Lampung, mulai ke Bengkulu, mulai ke Bangka Belitung, mulai ke Jambi, ke Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Provinsi dalam sekian puluh tahun ini, saya masuk ke setiap daerah. Dan daerah itu terbuka dengan cepat. Pengalihan akan membawa kita kepada tujuan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang dialihkan dan passion saudara sedang diarahkan ke tempat-tempat tertentu, saudara jangan berhenti dan melangkahlah. Hari ini adalah peneguhan panggilan kepada saudara yang sedang ragu. Mungkin saudara sedang nyaman, sudah nyaman kepada satu pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang menuntut saudara keluar untuk melakukan sesuatu di tempat yang lain. Jangan takut dan khawatir. Allah yang sama Dia akan memperlengkapi dan menolong saudara untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan sukses. Amin. Mungkin berita ini bagi beberapa orang, berita ini sangat tidak menyenangkan. Aduh, saya sudah nyaman Pak di sini Pak. Saya sudah enak sekali di sini, semua fasilitas saya terpenuhi di sini. Ya, tapi kalau terjadi pengalihan oleh Allah dalam pelayanan saudara, saudara jangan biarkan orang-orang yang sedang disiapkan oleh Allah untuk Anda layani, jumpai dan kasihi terhilang kembali. Eropa dilawan Tuhan pengalihan lewat penglihatan. Jadi kita coba lihat dulu penglihatan. Penglihatan ini adalah cara Allah untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Ketika seorang mendapatkan penglihatan, dia melihat gambar atau adegan tertentu dalam pikirannya yang Allah perlihatkan secara mujizat. Saya melihat itu. Persis seperti Daniel, seperti Nebukadnezar, persis seperti Raja Mesir, bermimpi tetapi tidak mengerti. Penglihatan itu satu gambaran pada benak kita yang nyata, saudara. Gambaran itu terlihat. Kalau saya bisa omong hari ini lagi kepada saudara, saya masih mengingat semua yang saya lihat itu sekian puluh tahun yang lalu. Saya berdiri di titik itu, saya tahu bagaimana saya memandang orang-orang di luar sana. Ada begitu banyak orang mau datang tapi tidak bisa masuk. Dan orang-orang itu telah memenuhi panggilan pelayanan misi di suku-suku, suku Ogan, suku Komering, suku Dayak, suku Palembang, suku-suku yang sudah kami layani 40-an tahun yang lalu, masuk ke antara mereka dan melayani mereka. Dan hari-hari ini dari suku-suku itu sendiri sudah lahir gembala-gembala baru, pemimpin-pemimpin baru, misionaris-misionaris muda yang bekerja, yang kita sudah latih dan kita perlengkapi. Mereka yang sekarang mengembangkan pekerjaan Tuhan itu. Dengan apa?
penglihatan. Jadi penglihatan itu nyata, saudara. Gambaran atau adegan tertentu yang Tuhan letakkan dalam pikiran kita. Ayo, satu orang saya minta bersaksi 1 orang 1 menit di ruang Zoom. Saudara yang mendapatkan penglihatan. Seperti apa penglihatan yang Anda dapatkan? Dan penglihatan itu masuk kepada panggilan seperti apa yang saudara lakukan? 1 orang tolong di Zoom. Siapa saja? Kak, saya Pak mau tanya. Jangan tanya. Maksudnya arahnya nanti ke situ. Oke, silakan. Seperti ini Pak. Bapak tadi kan berbicara tentang pengalihan, ya, tentang pengalihan si Paulus. Yang mau saya tanya, apakah saya juga timbul pertanyaan seperti ini? Apakah saya dalam pengalihan? Jujur, saya ada di Papua. Ya. Tempat pelayanan saya itu Raja Ampat. Mungkin kalau ada orang di Papua, orang Papua di sini pasti tahu. Rumah saya ke Raja Ampat itu saya tempuh 2 jam naik kapal. Di situ saya nyaman. Iya. Saya 20 tahun pelayanan di pulau, gitu ya, di pulau. Tapi memang saya sekuler, Pak. Saya tidak full gitu ya. Saya masih pegang pekerjaan-pekerjaan lain di Papua begitu. Tetapi tepat pada waktu yang saya tidak tahu gitu, tiba-tiba tuh saya jelas sekali di telinga saya suara seperti ini. Tinggalkan tempat ini sementara waktu. Saya nggak mau. Saya bilang tidak, Tuhan. Saya sudah nyaman dengan pelayanan saya. Saya sudah nyaman dengan anak-anak Papua. Saya sudah nyaman. Tapi tetap suara itu bilang, kamu tinggalkan tempat ini. Sudah saya abaikan. Tiba-tiba jam 10 pagi gitu ya, Tuhan bilang begini, tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba dia kasih tunjuk saya ya Pak, seperti bawang putih, warna putih. Dia kasih tunjuk di depan mata saya. Terus saya bilang begini, maksudnya apa Tuhan? Saya bilang. Terus Roh Kudus tuh bilang begini, tinggalkan tempat ini, tapi sementara saja, bukan selamanya. Engkau sementara saja. Nah seperti itu. Tidak tahu bagaimana, tiba-tiba Tuhan utus nih, ada orang Bali. Orang Bali nih dia utus datang ke rumah. Ibu bisa ke Jakarta kah? Ngapain ya Pak? Saya bilang. Saya tidak tahu, tapi saya siapkan tiket nih untuk ibu dengan anak ibu. Nggak tahu bagaimana, tiba-tiba tuh hati saya, ya sudahlah, mungkin ini jalannya gitu. Udah saya berangkat gitu. Sepanjang perjalanan 6 bulan ini, teman saya berpikir, nah tiba-tiba tadi Bapak bicara pengalihan ya. Saya sepertinya Roh Kudus bilang begini, itulah jawabanku. Seakan-akan saya dikembalikan kepada pelayanan saya, kan saya pelayanannya anak jalanan kan Pak, kaum urban saya, dari kaum urban gitu. Terus Bapak tadi bilang begitu, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kembali ke kaum urban. Loh, kok ke kaum urban sih? Saya bilang, saya kan sudah nyaman, saya punya misi untuk Papua, dirikan rumah singgah, itu kerinduan saya gitu. Tetapi Tuhan alihkan saya ke sini. Terus saya sangat tertarik, Bapak tadi bilang Paulus ke Makedonia ya, dan memiliki penglihatan. Jadi saya mengambil kesimpulan gini tadi di hati saya, seperti Roh Kudus bilang begini, itulah kenapa saya bawa kamu ke sini, karena engkau akan bertemu Paulus. Artinya Paulus ini saya menggambarkan Pak Hebron ini Paulus gitu loh. Karena saya melihat pengajarannya Pak Hebron, ketika setiap ibadah selalu diminta penglihatan untuk diminta gitu ya, diminta semua untuk penglihatan. Karena saya selalu tertarik, Bapak Hebron selalu bilang ini gerakan ilahi gitu. Jadi sama gitu, cakup dengan Bapak sampaikan. Kalau Paulus selalu melihat penglihatan, Pak Hebron juga. Jadi tadi Roh Kudus bilang begini, itu sebabnya kenapa engkau kubawa ke sini, agar engkau dipenuhi dulu, karena engkau akan kubuang lagi ke sana gitu. Dalam arti aku akan tempatkan engkau lebih besar lagi, saya tidak tahu. Gitu ya. Jadi sekarang saya tanya Pak, apakah saya ini pengalihan Pak atau apa? Saya udah nyaman loh di sana, harus saya tinggalkan semuanya. Tuhan bilang enggak boleh saya di sana sementara waktu. Saya nyaman, sangat nyaman. Karena memang darah saya sudah menyatu dengan Papua. Haleluya. Baik, terima kasih Bu. Ada banyak kesaksian seperti Ibu ini, banyak sekali. Orang-orang yang nyaman, tapi ketika pengalihan terjadi mereka bertindak. Saya Bu, kalau bicara nyaman, saya ini gembala misi di Sumatera Selatan 34 tahun. Masuk ke suku-suku, gereja kami cukup banyak orang, cukup besar, banyak jiwa-jiwa, cabang-cabang terbuka. Kalau soal kenyamanan, saya lebih nyaman. Tapi Tuhan bawa kami jauh sampai ke Sumatera Utara.
Kalau bicara soal finansial, soal kecukupan, kami di Sumatera Selatan jauh lebih cukup, jauh lebih nyaman, jauh punya fasilitas, kendaraan lebih dari satu untuk bergerak kemana saja. Betul-betul kami dilengkapi. Tapi ketika terjadi pengalihan, saya harus taat, saya harus datang, saya harus tinggalkan, saya harus berani memulai sesuatu di tempat yang baru, dari nol, dari tidak punya apa-apa, bergerak dari desa ke desa, dan mempercayakan Tuhan untuk memimpin sampai hari ini. Dan saya nyaman, Bu. Jadi pengalihan itu bisa terjadi. Dan saya percaya Ibu sedang dialihkan sesaat untuk melihat sesuatu yang lebih besar terjadi dalam hidup Ibu. Jadi jangan cuma fokus ke satu titik. Izinkan Tuhan lakukan pengalihan. Dan pengalihan bukan dosa. Pengalihan bukan kejahatan yang kita buat sehingga Allah alihkan. Bukan. Pengalihan agar kita memiliki visinya Tuhan. Melihat secara emergensi daerah-daerah yang terbuka berikutnya yang sedang membutuhkan Injil. Amin, amin. Asia ditinggalkan Paulus dan Silas. Markus bersama dengan yang lain, Barnabas, mereka fokus di Asia. Tetapi daerah baru juga terbuka. Jadi saya merasakan apa yang Ibu ceritakan adalah bagian dari pengalihan. Jadi Bapak Ibu yang lain juga yang sedang mengalami seperti yang sedang dipikirkan oleh Ibu Maria hari ini, segera pikirkan. Kenapa? Karena pengalihan itu akan membuat pekerjaanmu lebih besar, lebih dahsyat, dampak lebih luas, jangkauan lebih jauh, dan menghasilkan pekerjaan yang lebih permanen. Apa yang dilakukan oleh Paulus dalam pasal ini, saudara, dinikmati oleh Eropa sampai hari ini. Sudahkah Anda tahu Eropa hari ini mengenal Tuhan lewat keberanian dan pengalihan itu? Kalau Paulus tidak menerima pengalihan itu, mungkin Tuhan pakai orang lain. Tetapi mungkin dampaknya tidak seseru hari ini. Kalau hari ini saudara lihat Eropa, hampir seluruh wilayah itu menjadi milik Tuhan. Walaupun hari-hari ini juga terjadi dekadensi moral, dekadensi spiritual, sehingga terjadi penyusutan. Tapi harus kita akui, sampai hari ini, iman percaya orang-orang Kristen di Indonesia banyak dilakukan akibat pergerakan dan penetrasi misi oleh orang-orang Eropa. Tanpa kita bisa mencegahnya dan menolaknya, banyak hamba-hamba Tuhan yang dididik di Eropa datang dan melayani di Indonesia. Jadi Eropa yang hari-hari ini memberkati dunia, itu berkat dari kepekaan dan kesediaan Paulus melakukan pengalihan bersama dengan teman-teman. Dan kalau mereka tidak sepakat untuk pengalihan, maka tidak akan terjadi ledakan yang besar. Jadi saudara, mari kita lihat lagi, penglihatan adalah cara Allah untuk menyampaikan kepada kita. Ada yang mendapat penglihatan pada waktu malam ketika sedang tidur, ada juga yang mendapatkan siang hari pada berbagai macam persoalan. Saya bacakan beberapa ayat dalam Yakobus Kejadian pasal 46 ayat 2. Kejadian berfirmanlah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Israel Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ada sebuah pernyataan bahwa lewat Mesir, Yakub ini akan mendapatkan keturunan dan yang menghasilkan 12 suku Israel pada akhirnya. Bermula dari ayat yang kedua, berfirmanlah Allah kepada Israel. Berfirman, Allah berbicara dalam penglihatan. Jadi penglihatan pada waktu malam, dalam penglihatan itu Allah berbicara. Dan Allah ngomong, jangan takut kau pergi ke Mesir. Kenapa? Karena anaknya bernama Yusuf sudah menjadi pemimpin. Ragu dia mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan takut, pergi ke sana. Dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan pada akhirnya mereka pulang dengan 12 suku. Dan dari 12 suku itu ada pemimpin bernama Musa. 2 loh batu dengan 10 perintah Tuhan, the Ten Commandment, menjadi pilar hukum bagi orang Israel dan mengilhami kita sampai hari ini. Dan kalau kita lihat di situ, keberanian Yakub melangkah lewat penglihatan. Jadi penglihatan itu meneguhkan.
Penglihatan adalah cara Allah untuk berbicara kepada saudara. Jadi kalau saudara sedang mendapatkan penglihatan, jangan meremehkan saudara. Alkitab berkata, jangan remehkan karunia-karunia rohani. Penglihatan adalah cara Tuhan menolong saudara. Mama saya adalah seorang dengan karunia Nabi yang sangat kuat. Semua yang terjadi dalam pelayanan, hampir semua yang terjadi dalam pelayanan kami, bapak kami dan saya, Mama selalu menyampaikan jauh-jauh hari, nak, mau ada penglihatan begini. Kau sedang begini, kau hati-hati dengan begini, kau harus lakukan ini, nak. Iya, Ma, ambil doa puasamu. Lalu saya ambil doa puasa. Dan itu terjadi, saudara. Dan itu betul-betul terjadi. Dan kami diteguhkan oleh seorang nabiah, mama kandung kami yang bekerja dengan luar biasa. Kita lihat lagi dalam Kisah Rasul 10 ayat 3. Kisah Rasul 10. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah, dan Allah masuk ke rumah dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara, Cornelius ini seorang yang sangat memiliki hati yang mengasihi Tuhan, orang yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dan Alkitab berkata, Cornelius ini adalah orang yang Tuhan siapkan sejak lama sebelum akhirnya bertemu dengan Petrus. Dan lewat perjumpaan dengan Petrus, Cornelius bersama dengan keluarga dan seisi keluarganya, pegawainya, semua mereka bertobat. Dari titik Cornelius, pergerakan di Asia dan Eropa semakin meluas. Saudara, penglihatan adalah cara Allah untuk menyampaikan pesan kepada saudara. Cornelius pemuda yang tulus hati, takut akan Allah, membuat perubahan besar pada generasinya. Jadi saudara-saudara yang dalam Tuhan, ada di antara saudara yang masih galau dengan pengalihan ini. Ada yang sedang dialihkan oleh Tuhan dan saudara berkata, aku nggak mau dialihkan, aku mau di sini saja. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali Papua tetap Papua, sekali Palembang tetap Palembang, nggak mau bergeser kemana-mana. Dengarkan, kalau pengalihan sedang Allah bawa Anda ke sana, jangan takut. Allah sedang mengerjakan sesuatu dalam diri Anda. Anda sedang dibuat, Anda dibuat menjadi peka, Anda dibuat menjadi berani untuk mengandalkan Tuhan. Karena Ibu Maria tadi bilang di Papua dia sudah nyaman semuanya. Saya ngalami itu 34 tahun gembala saudara. Nyaman, semua fasilitas ada. Mau kemana saja, mau ngapain saja, semua kita punya. Tapi Tuhan bilang ke sana, ke tempat yang agak jauh, ya, sehingga kita seringkali bergumul untuk berbagai macam hal. Tetapi Tuhan izinkan. Oke, ada orang kedua yang agak risau ini. Yang tadinya sudah dikuatkan, ada yang risau, yang hatinya galau, aduh, boleh nggak, mau nggak ya, bisa nggak, berani nggak ya, terjadi pengalihan. Ayo, ada yang ingin bersaksi? 1-2 menit silakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Banyak penglihatan saudara menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Bu Maria dan kawan-kawan, saya sudah mengalami itu sekian puluh tahun yang lalu. Penglihatan yang saya dapat menunjukkan apa yang terjadi di masa depan. Sehingga saya tahu 40 tahun sebelumnya apa yang akan terjadi dalam pelayanan saya tahu. Dan saya menikmati sampai hari ini. 7 pernyataan Tuhan dalam penumpangan tangan oleh pendeta dalam pengurapan itu semua sudah tergenapi. Semua sudah tergenapi. Satu persatu, poin demi poin, semua sudah saya alami hari ini. Artinya, semua yang menjadi penglihatan menunjukkan apa yang akan terjadi pada masa depan sungguh-sungguh terjadi. Kita baca Daniel pasal 2 ayat 19 dan 28. Daniel 2, 19, 28. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit,
Berkatalah Daniel, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecah raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Apa yang dialami oleh Daniel? Daniel mendapatkan apa? Penglihatan di malam hari. Penglihatan tentang apa? Dalam ayat yang ke-21. Dia mengubah saat dan waktu. Ini bicara soal pengalihan. Dia bicara soal pengalihan. Dia berbicara tentang pengalihan. Dikatakan apa? Dia mengubah saat dan waktu. Diubah. Saatnya kita hari ini di mana? Waktunya kita di mana? Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dari konteks ini, saudara, Daniel mendapatkan raja mendapatkan mimpi tentang sebuah patung dengan kepala emas, badannya, lehernya dari tembaga, kakinya dari besi, dari tanah, dan seterusnya. Itu berbicara tentang kerajaan Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan seterusnya. Itu berbicara tentang kerajaan yang sudah lalu. Tetapi Tuhan berbicara sebelum hal itu terjadi. Daniel hidup kurang lebih 400-an tahun sebelum Yesus datang. Jadi saudara-saudara yang dalam Tuhan, Daniel mendapatkan penglihatan, dan penglihatan Daniel membuat Daniel melihat hal-hal yang akan terjadi kemudian. Terjadilah pengalihan, raja satu dialihkan ke raja yang lain, raja yang satu dialihkan dengan raja yang lain, waktu dan saat dialihkan. Jadi pengalihan itu dari sejak dahulu kala merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tindakan Allah mengerjakan sesuatu bagi keselamatan manusia lewat orang-orang yang peka, orang-orang yang mengerti panggilan tersebut, saudara. Jadi saudara, pelayanan Paulus ke Makedonia sesegera itu terjadi. Walaupun mereka merancang untuk ke Asia, wajar dong. Jalan yang kita lalui, misalnya saya ini dari Siantar nih, mau ke Palembang, wajar dong kalau saya mulai dari Riau, dari Jambi, dari Sumatera Selatan, ya toh, melewati daerah, nggak tiba-tiba saya melompat. Tetapi Tuhan tidak begitu. Ada hal-hal yang perlu dikerjakan dalam satu keadaan. Paulus tidak pernah takut kepada penglihatan yang dari surga itu. Ia mengikuti tuntunan Tuhan dengan lebih bersukacita daripada dia mengikuti dorongan hatinya sendiri. Di sana saudara kita lihat Paulus berubah dalam banyak hal. Pelayanannya semakin berkembang. Paulus sekarang tidak lagi berpikir tentang Asia atau Bitinia, tapi segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab terdapat banyak kisah tentang rencana yang dibelokkan oleh Allah. Pengalihan-pengalihan. Kadang-kadang dalam pengalihan itu seperti Ibu Maria dan banyak orang, dan saya juga mengalami. Kadang-kadang kita bingung sesaat. Mengapa Yesus membelokkan rencana yang sejalan dengan misi Allah? Saya melayani di NTT, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Tengah sana. Saya pikir tidak ada yang salah. Saya juga memberitakan Injil. Tapi kenapa Tuhan belokkan saya ke Sumatera? Ada apa Tuhan? Jadi jawabannya adalah lewat penglihatan. Dari sinilah, dari jemaat Makedonia inilah, akhirnya Paulus mulai merintis jemaat pertama di tanah Eropa. Dan perintisan ini memberikan berkat yang besar bagi kita hari ini. Dalam Amsal 19 ayat 21, Raja Salomo juga pernah menulis tentang perencanaan, bahkan tentang pengalihan. Dia berkata, manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Artinya, rencana-rencana yang kita bangun, kita pikirkan, kita doakan, oke, punya sejalan dengan hati Tuhan. Masakan kita berdoa untuk sesuatu yang buruk? Tidak mungkin. Tetapi manusia mempunyai banyak rencana, hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi mari kita ada dalam keputusan Tuhan.
Kalau kita berada dalam rencana kita, rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Ayo, saudara yang ada dalam grup ini, atau yang saudara sedang mendengar lewat Zoom, perlihatkan diri saudara di hadapan Tuhan. Jangan sembunyi di belakang kenyamananmu. Kalau ternyata itu bukan tempat yang harus engkau lakukan terus-menerus. Kalau Allah sedang mengalihkan engkau ke tempat yang terpencil, tempat yang jauh, tempat yang sulit, percayalah, engkau datang kepada daerah itu bersama pemilik muka bumi ini. Raja, dia yang akan memelihara. Jangan takut, jangan khawatir untuk segala sesuatunya. Memang tindakan yang baik, seperti pepatah berkata, gagal berencana berarti berencana gagal. Saudara nggak punya rencana, nggak ngapa-ngapain. Nggak ada apa-apa yang saudara bisa capai. Setiap hari kita harus punya rencana. Mau ngapain? Allah dapat membelokkan rencana kita agar kita dapat mengikuti rancangan Allah. Dalam rencana-rencana yang kita susun, ada baiknya kita menambahkan sebuah kalimat, berencanalah untuk mendengar dan mendengarkanlah rencana Allah. Saya ulangi lagi, berencanalah untuk mendengar dan dengarlah rencana Allah. Saudara berencana untuk mendengar. Saudara punya rencana, tapi belajar dengar Tuhan. Allah itu hidup, saudara. Allah itu masih berbicara kepada kita. Walaupun ada pengajaran-pengajaran gereja mengatakan Allah sudah tidak berbicara lagi, karena sudah selesai ketika Alkitab menjadi fix di tangan kita, maka Allah tidak perlu berbicara kepada kita lewat telinga dan hati kita. Tidak. 1 Korintus pasal 1 ayat 7 berkata, semua karunia terus berjalan dan hadir sampai dia datang pada kali yang kedua. Jadi Allah adalah Allah yang hidup, dia Bapa yang baik, dia masih berbicara kepada kita. Maka buka telinga rohanimu, belajar dengar suara Tuhan. Peka, izinkan Tuhan berbicara kepada saudara, konfirmasi. Kadang-kadang dengan doa puasa, Amin. kita akan menemukan peneguhan. Kadang-kadang lihat teman-teman kita, tiba-tiba ada yang menelpon, semalam saya mimpi tentang Anda. Tuhan membawa Anda begini-begini, tiba-tiba Anda menangis. Iya, saya juga sedang mendapat hal yang sama, konfirmasi terjadi. Saudara, dalam penglihatan Paulus yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Paulus mengidentifikasi daerah dan orang yang akan melawan. Artinya di sini saudara harus tahu ketika Anda dialihkan oleh Tuhan, kemana engkau pergi. Engkau harus tahu. Siapa yang Anda harus layani, Anda harus tahu. Ketika Allah mengalihkan saya langsung tahu. Titik pertama, suku yang saya layani, suku Komering. Suku yang keras di Sumatera Selatan. Saya dapat tantangan yang keras. Hamba Tuhan yang sudah lebih awal melayani daerah itu berkata, bro, jangan coba-coba masuk di situ. Kalau Anda masuk di sana nanti timbul masalah besar. Kalau terjadi masalah besar, suku ini sangat keras. Nanti ada apa-apa dengan Anda, dengan gereja, semua orang kena imbasnya. Saya ditekan untuk tidak boleh melakukan pelayanan kepada sana. Saya bilang tidak, terima kasih banyak. Allah alihkan saya dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah ke Indonesia Barat. Berarti saya harus pergi. Dan saya mengidentifikasi suku ini. Dan saya mulai berdoa untuk suku ini. Setiap kali saya mengangkat doa menyebut nama suku itu, hati saya hancur, nangis, saya tiarap. Setiap kali mendengar nama suku itu disebut, saya menangis. Ketika berita-berita di TV saya dengar tiba-tiba menjelaskan suku ini melakukan itu, saya langsung menangis di depan televisi yang sementara sedang menyala. Saya nangis, Tuhan, saya mau ke sana, Tuhan, saya mau ke sana. Peneguhan, konfirmasi, mengidentifikasi harus terjadi. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ketika orang Makedonia ini berkata, datanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, kata ayat yang ke-9, kata yang diterjemahkan sebagai tolong, menggunakan kata butuh. Butuh dalam bahasa Yunani itu berarti
datang menolong. Datanglah kemari, tolonglah kami. Bahasa itu menggunakan makna datang menolong kami. Artinya ada kebutuhan akan bantuan secara fisik. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sana, baik secara spiritual, rohani maupun secara fisik. Dan kalau nanti kita melihat kata datang menolong ini, kita temukan setelah Paulus tiba di sana, betul-betul hal itu terjadi. Jadi saudara, peneguhan dan fakta lapangan yang saudara jumpai dari hasil pengalihan meneguhkan apa yang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya kepada saudara. Dan saya diteguhkan melayani suku itu. Dan lewat suku itu saya bergerak ke suku-suku lain. Dan lewat suku ini saudara, banyak hal yang kami buat. Kami membuat film ke dalam bahasa suku ini. Kami membuat traktat-traktat alat bacaan dari suku ini. Kami membuat film misi, judulnya Benipi Bakhtiar, ke dalam suku ini. Orang-orang mulai datang memberikan support untuk melakukan pelayanan kepada suku ini. Jadi saudara, ketika saudara datang menolong, maka pintu-pintu Injil akan terbuka. Saudara, sangat menarik untuk kita catat bahwa perubahan kata ganti mereka dalam ayat 6 dan 9 menjadi kata ganti kami dalam ayat 10 menunjukkan tim kerjanya semakin luas. Yang tadinya mereka berarti si penulis ada di luar mendengar kesaksian, tapi si penulis Kisah Rasul ini akhirnya ada bersama dengan mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Jadi saudara, peneguhan dari pelayanan itu adalah yang berikutnya. Ada tim, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mensupport saudara, mendukung pelayanan saudara, orang-orang yang hadir bersama dengan saudara. Waktu saya mulai masuk ke wilayah dari Sumatera Selatan, terus berjalan ke Bangka Belitung, ke Jambi, ke Bengkulu, terus saya bertemu dengan banyak orang yang mensupport. Daerah-daerah yang sulit, yang sukar seperti Sumatera Barat, seperti Aceh, seperti Riau. Saya bertemu dengan sahabat, orang-orang yang menopang, orang-orang yang mendukung. Tuhan berikan tim yang sulit, yang solid untuk bekerja. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita dapat menyerahkan rencana kita kepada Allah hari ini? Bagaimana kita dapat lebih mendengarkannya ketika Dia menyatakan rencana-rencana di dalam hidup saudara? Allah yang Maha Tahu, Dia akan memberikan iman untuk kita mendengarkan rencananya. Ketika rencana kita dibelokkan oleh Tuhan, kita tahu pembelokan itu. Kita tahu pengalihan itu. Sama persis ketika Anda mendengarkan bunyi telepon di seberang sana. Telepon Anda sedang dialihkan. Anda tahu. Dan saya tahu ketika Allah mengalihkan saya. Ibu Maria tahu hari ini bahwa Allah sedang mengalihkan saudara. Dan banyak orang yang lain yang mungkin mendengar di YouTube hari ini, yang sanksi selama ini dengan pelayananmu, engkau merasa engkau harus pergi lakukan sesuatu di tempat lain. Berangkatlah dalam pengalihan Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Amen. Amen. Hanya Paulus yang mendapatkan penglihatan, tetapi dia menyampaikan itu kepada rekan-rekannya, karena Paulus percaya mereka semua merupakan tim kerja yang harus memutuskan apa yang sedang Tuhan lakukan. Saudara, ada sebuah tips yang saya bagikan kepada saudara. Dalam pelayanan tim, yang harus saudara lakukan adalah saling mendukung dan mempercayai. Saling mendukung dan mempercayai. Pelayanan lima jabatan, pelayanan yang dikerjakan oleh para pemimpin, level pemimpin. Dan pemimpin adalah orang yang percaya dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya dan percaya kepada orang-orang yang menjadi tim kerjanya. Dalam pelayanan jabatan, saudara, tidak semua nabi, tidak semua rasul, tidak semua penginjil, gembala, guru mendapatkan hal yang sama. Tapi ketika nabi mendapatkan sesuatu, konfirmasi kepada rasul dan diteguhkan oleh guru dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah mata panah yang tajam untuk ditembakkan. Kata roh nabi-nabi tumbuh kepada nabi-nabi. Artinya tim kerja itu harus terbangun soliditasnya.
dan sama-sama mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada satu orang, maka orang lain akan dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan panggilan itu. Pada suatu saat kami sedang berangkat menuju ke satu pelayanan, ke suatu daerah. Saya datang membawa tim. Waktu kami pergi ke menuju ke 2 titik, saya bertanya kepada tim, kita kemana? Kita masuk ke kota Sebulu Salam, atau kita kembali masuk ke kota Pak Barat? Dan pada waktu saya berbicara, saya bilang sama tim, saya bilang, gunakan bisikan kalbumu, gunakan rohmu terbuka untuk Tuhan, supaya Tuhan sampaikan apa yang kita harus lakukan hari ini. Ketika kami sementara berdoa beberapa saat, Tuhan berkata serentak kepada saya dan kepada tim, sama, kita ke kanan, memasuki daerah Pak. Pergi, bertemu. Akhirnya, disiapkan oleh Tuhan untuk menerima Injil, dan orang itu menjadi titik awal sebuah pergerakan misi di daerah itu. Saudara-saudara, sharing pada penglihatan kita, pada pernyataan Tuhan kepada teman itu penting. Alkitab berkata, ujilah segala roh. Kita tidak bisa juga langsung percaya semua pernyataan. Karena kami juga pernah mendapatkan pernyataan dari orang-orang yang sama sekali tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam sebuah doa puasa yang kami lakukan, orang ini datang bersama dengan kami, tiba-tiba dalam seperti kepenuhan roh, dia langsung bertindak. Tim kami bilang, ini bukan dari Tuhan. Seorang anggota tim kami bilang sama saya, tapi ini bukan dari Tuhan. Dan orang itu mulai ngomong, sekarang siapkan diri. Hari Jumat, itu hari apa? Hari Senin gitu ya. Pada waktu hari Selasa. Hari Selasa kami lagi doa puasa. Tiba-tiba hari ini siapkan diri, hari Selasa. Hari Jumat, kalian berangkat ke Riau. Pergi ke sebuah kota. Aku sudah siapkan begini, begono. Banyak sekali hal yang indah. Saya dengarkan kata-kata itu. Saya pikirkan lebih lanjut. Aku telah menyediakan ini, segera berangkat. Lalu kami tim terus berdoa, kami sama Tuhan, yang disampaikan anggota tim ini dari Tuhan bukan. Satu orang yang dipakai Tuhan dalam pernyataan Tuhan menyampaikan pada saya, tidak, tapi ini bukan dari Tuhan. Itu meleguhkan. Roh nabi-nabi tunduk pada nabi-nabi. Dan akhirnya kami ketahui itu bukan dari Tuhan. Sampai pada waktu yang dia maksudkan, tidak terjadi apa-apa. Jiwa dan roh kami tidak terpanggil sama sekali. Pengalihan itu ternyata bohong-bohongan. Jadi hati-hati juga saudara. Dapat saja penglihatan, mimpi, pernyataan, suara kenabian itu datang dari diri seseorang untuk menyenangkan. Saya sedang membaca sebuah buku, bagus sekali, mungkin suatu saat saya akan gunakan untuk materi mengajar kepada saudara. Dalam buku itu mengatakan, tidak semua nubuatan itu datang dari Tuhan, dan kadang-kadang itu hanya merupakan pernyataan hamba Tuhan untuk menguatkan seseorang, membangkitkan seseorang, tetapi Allah tidak sedang berbicara kepada orang tersebut. Bisa terjadi, saudara. Karena itu mari kita bersama-sama perhatikan itu. Nah, saudara, kita lanjut lagi dalam perjalanan misi yang kedua. Paulus ingin memberitakan Injil ke berbagai macam daerah. Dan pada akhirnya Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Setiap usaha penginjilan dan kegiatan misionaris khususnya dalam perjalanan pekabaran Injil, di dalam Alkitab dicatat semua dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mulai baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus akan pergi memberitakan Injil Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pasal 2 ayat 14, pasal 4 ayat 8, pasal 12 ayat 31, pasal 8 ayat 26, semuanya dalam Kisah Rasul menjelaskan pimpinan Roh Kudus dalam semua persoalan yang sedang dihadapi. Jadi kalau saudara sebagai seorang hamba Tuhan menerima pimpinan Roh Kudus dalam diri saudara dan terjadi pengalihan, belajar peka, ikuti. Bimbingan itu bisa merupakan sebuah nubuatan, bisa merupakan sebuah dorongan dalam hati, bisa muncul dalam keadaan tertentu atau dalam penglihatan. Semua itu bisa terjadi dalam dorongan Roh Kudus. Orang percaya bergerak maju memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Saudara perhatikan ketika pencegahan terjadi atau pengalihan itu terjadi oleh Roh Kudus,
untuk saudara pergi ke satu arah. Maka berharaplah Roh Kudus untuk memimpin saudara lebih lanjut dalam rencana yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk membawa saudara kepada orang yang membutuhkan Injil. Kepekaan rohani dibutuhkan dalam pelayanan itu. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 7, mereka coba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Ini kepekaan rohani. Saudara, sulit rasanya bagi kita menerima kata tidak atau terlebih ketika kita merasa bahwa Allah telah membukakan pintu-pintu pelayanan bagi kita. Oh, tidak di sini, belum di sini, belum di sana. Oh, rasanya berat. Sebagai seorang misionaris, kami harus mampu membangun hubungan dengan Tuhan, peka mendengar suara Tuhan. Kalau kami tidak mampu mendengar suara Tuhan dan tidak peka, kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Dari awal masa pelayanan misi yang kami lakukan di pelayanan suku-suku, ada juga perlawanan dari luar yang berusaha menentang visi yang datang dari Tuhan. Juga ada dari dalam. Tantangan dari dalam orang-orang yang mengatakan jangan melayani. Tetapi kami tidak undur apapun. Mengapa? Karena kami mendapatkan peneguhan. Dari luar ancaman yang tidak sedikit, saudara. Dari orang-orang yang menolak Injil. Kami mengalami penghadangan di jalan berkali-kali. Mobil kami dihentikan. Saya di stop. Orang bersenjata datang menghentikan saya. Membawa saya, menginterogasi saya di sebuah ladang di pinggir hutan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penghadangan di jalan oleh orang yang bersenjata, saudara. Dengan perkataan, jangan coba-coba masuk ke kampung-kampung ini lagi. Semua mereka sudah beragama. Jangan bawa agamamu di sini. Saya katakan, saya tidak membawa agama. Saya menyampaikan sebuah berita keselamatan buat Bapak dan semua orang. Bahwa agama yang kita punyai cukup baik mengubah hidup kita, tapi tidak memiliki kepastian membawa kita ke surga. Kami dihadang, diinterogasi, diancam, ditahan, dimediakan, dikorankan, dibahas dalam majalah pemerintah. Ibadah kami dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, diintimidasi dengan kekerasan, teror sosial, teror fisik, teror gedung, penikaman. Kami mengalami pengalaman-pengalaman yang mengerikan, menyedihkan ketika kami belajar taat kepada pengalihan. Tapi apakah itu berarti kami tidak berada dalam titik panggilan Tuhan? Tidak. Ayub berkata kepada istrinya yang sangat mencela Tuhan. Dia berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Segala proses pembentukan hidup kita tolak. Amin, amin. Hamba Tuhan tidak boleh hanya ingin nikmat dan nyaman. Bang Marlon, Anda sedang berada dalam sebuah proses. Jangan berpikir nyaman. Anda dari zona nyaman, gereja nyaman, Pak. Dan kalau Anda pakai konsep itu dalam pelayanan, Anda tidak akan menyentuh hati Tuhan dan Allah tidak akan dapat membawa Anda kepada tempat-tempat di mana orang yang butuh belas kasihan Tuhan lewat hidupmu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus mencegah memberitakan Injil, tetapi setelahnya Roh Kudus bekerja dengan berbagai macam mujizat. Tidak cukup banyak waktu kita, saya ingin tunjukkan kepada saudara hasil akhir dari pelayanan Paulus dan kawan-kawan di Makedonia, di Filipi. Hasil pelayanan Paulus di Eropa pertama adalah Lydia, seorang wanita karir, seorang pengusaha kain ungu. Kain ungu pada zaman itu, saudara, kain yang biasa dipakai oleh para imam, digunakan untuk ibadah-ibadah, sehingga kualitas kain ungu itu kain yang bagus dan digunakan oleh para pejabat. Jadi nggak sembarangan menggunakan kain ini. Penjual ini betul-betul penjual kualitas, ya. Dia seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Dalam pasal 16 ayat 13, Tuhan menyediakan bibit unggul lewat Lydia ke gerakan di Eropa. Lydia adalah jiwa pertama yang diselamatkan oleh Tuhan lewat pelayanan Paulus.
Dan Lydia menyerahkan rumahnya sebagai tempat Paulus dan kawan-kawan tinggal, membangun persekutuan, memobilisasi jemaat, mengajar dan meneguhkan jiwa-jiwa. Lydia yang dimaksudkan oleh Tuhan, pengalihan itu bertemu dengan Lydia. Saya dalam pengalihan bertemu dengan banyak orang, dan saya mengingat orang-orang itu dengan kualitas dan kehidupannya. Bertemu dengan seorang dukun ini bertobat, bertemu dengan seorang pemimpin agama ini bertobat. Inilah orang-orang pertama yang saya jumpai di daerah-daerah yang berbeda. Dan mereka adalah bangsa pelayanan misi kami di suku-suku terabaikan itu. Andai kata kami tidak bersedia dialihkan, tetap berada visi misi kami di daerah lain, mungkin kami bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi kami menduka citakan Roh Kudus karena kami tidak taat melakukan keinginan Tuhan. Lydia. Lalu yang berikutnya, perempuan yang dikuasai roh jahat dalam pasal 18. Wanita ini seorang petenung, dipakai oleh tuan-tuannya, menguntungkan tuan-tuannya dengan tenung-tenungnya. Dan ketika wanita ini dijamah oleh Tuhan lewat pelayanan Paulus, wanita ini bertobat dan dilepaskan. Dan dia adalah model pertama dari kegerakan kuasa gelap di mana dihancurkan, kuasa gelap diruntuhkan. Dan lewat wanita ini orang dapat mengetahui kuasa Allah lebih jago daripada kuasa setan. Amin. Dan kegerakan terjadi dalam manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, kepala penjara dan sisi rumahnya bertobat dalam ayat 33. Mereka menyerahkan hidup mereka, bahkan pada waktu itu mereka menyerahkan diri mereka dibaptis. Dan lewat kepala penjara ini kegerakan di Eropa mulai masuk. Dan setelah itu gereja masuk, Paulus masuk ke Tesalonika dan terus masuk ke daerah-daerah Eropa sampai akhirnya kegerakan itu sampai hari ini. Saudara, menurut catatan dalam bagian perjanjian baru Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul pada tahun 49 dan 50, Rasul Paulus masuk ke daerah-daerah itu, dan pasal 16 menjelaskan sekitar tahun 50 Paulus membangun jemaat di Filipi. Kalau saudara melihat tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, tersirat bahwa Paulus yang mendirikan jemaat di sana bersama Silas, Timotius, juga Lukas dan beberapa orang-orang lain. Dan mereka melakukan pelayanan yang memberikan dampak. Pelayanan saya harus berdampak. Ketika kita dialihkan, Roh Kudus bekerja bersama dengan saudara dan pengalihan itu memberikan dampak yang besar. Kota Filipi merupakan tempat pertama di mana Injil diberitakan di tanah Eropa. Selanjutnya Paulus mengunjungi kota lain lagi, tahun 56 sampai 57. Tahun 61 dan 62 surat Filipi ditulis, dan perkembangan kekristenan di Filipi diindikasikan dalam tulisan Polikarpus, seorang murid kepada jemaat di Filipi yang ditulis sekitar tahun 160 Masehi. Dalam tulisan-tulisan dan batu nisan di kota itu, Polikarpus menjelaskan bagaimana jasa Paulus dan kawan-kawan yang membangun pelayanan, sehingga gedung gereja pertama digambarkan sebagai bangunan kecil yang merupakan rumah doa yang dibangun oleh Paulus, dan akhirnya direnovasi dan dijadikan sebuah gereja Paulus yang terbesar di sana. Dalam inskripsi mosaik pada lantainya, di lantai gedung itu sekitar tahun 353 dituliskan oleh seorang bishop yang bernama Porphyrius yang hadir dalam konsili Serdika. Pada tahun yang sama dia mencatat bahwa Paulus ada di sana memberitakan kabar baik. Kemakmuran kota Filipi pada abad 5 dan abad yang ke-6 berkembang pesat. Gereja di Filipi mengalami banyak perkembangan, dan dari tempat itu mulai masuk pembangunan gedung-gedung gereja di tempat-tempat lain. 7 gereja besar berdiri dibangun di kota Filipi pada abad yang ke-4. Sampai pada abad yang ke-6, gereja-gereja dibangun dengan besar karena begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Bahkan Injil dari sana masuk ke Tesalonika, bahkan bergerak sampai ke Konstantinopel. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat dari bagian ini pada malam ini? Bahwa ketika pengalihan terjadi, maka Anda sedang dibawa oleh Tuhan kepada titik ledak baru. Bukan Allah ingin meninggalkan tempat yang lama Anda layani, tidak.
Allah akan mengutus orang lain mensupport pelayanan itu dan berkembang. Maka buah ketaatan pelayanan saudara akan membuat daerah-daerah itu berkembang dan maju. Eropa menjadi modern sampai hari ini karena Injil dan kuasa Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Saudara perhatikan di mana Roh Kudus bekerja, daerah itu maju dan berkembang. Saudara perhatikan daerah yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. Saudara lihat daerah-daerah lain, saya tidak usah sebutkan namanya. Daerah itu sampai hari ini masih terkucilkan, masih tertutup. Mengapa? Mereka menentang Roh Kudus datang. Roh Kudus menjamah. Tapi hari-hari ini sekarang sedang terjadi sebuah perubahan besar, sebuah kebanggaan rohani ketika Roh Kudus bekerja di antara mereka. Selama hampir 20 abad, Eropa menjadi pusat misi dunia. Dari Eropa bangsa-bangsa lain dapat mengenal Tuhan. Pembaharuan kebenaran Injil terjadi melalui Eropa. Konsili-konsili, pertemuan-pertemuan di Eropa membangkitkan pengajaran. Peradaban dunia berkembang melalui pertobatan dan lawatan Allah di Eropa. Walaupun hari-hari ini Eropa sedang mengalami dekadensi spiritual, tetapi sejarah mencatat hasil dari pelayanan Paulus, peralihan terjadi. Kepekaan Paulus menerima peralihan dan bersedia bekerja dalam tuntunan Roh Kudus. Pada akhirnya menghasilkan pelayanan yang permanen. Dan hari ini orang Batak sebagian besar menegar Injil karena Nomensen datang. Nomensen datang dari Jerman, dari misi Belanda dan Jerman, bersama-sama datang ke Indonesia bagian barat memberitakan kabar baik. Orang-orang lain pergi Indonesia Timur, semua mereka orang-orang dari Spanyol, orang Portugis, orang dari berbagai bagian negara Eropa yang memberitakan Injil. Jadi hari ini kita memuliakan Tuhan karena Allah sudah menolong Paulus dengan penglihatan, dan ketaatan Paulus bersama dengan kawan-kawan menghasilkan kegerakan Eropa. Dan hari ini Injil datang kepada kita karena hasil buah ketaatan. Apa yang saya mau simpulkan dari pengajaran malam hari ini? Bahwa yang pertama, Allah bersedia memanggil siapapun. Allah bersedia menolong siapapun. Allah ingin memakai saudara dalam pelayanan. Dan ketika Anda dipanggil untuk melakukan pelayanan pada bidang pekerjaan apapun, Allah akan memberkati saudara. Yang kedua, Anda harus bersedia mendengar ketika penglihatan terjadi. Allah berbicara di hatimu, Allah berbicara pada mimpimu, dan pengalihan terjadi. Jangan diamkan pengalihan itu. Izinkan Allah bekerja lebih cepat, agar engkau lebih cepat melihat buah dari apa yang akan Anda kerjakan. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama bangun kerjasama tim. Kalau ada seorang teman kita mendapatkan pernyataan Tuhan, support dan dukung, karena itu semua akan membawa kita kepada satu tujuan Tuhan yang sama, yaitu pengalihan dengan kegerakan yang besar. Biar kiranya firman Tuhan hari ini menolong saudara saya. Dan kalau ada di antara saudara yang ingin meneguhkan pengajaran dengan sebuah kesaksian mengenai pengalihan, saya beri kesempatan. Apakah ada di antara saudara yang pernah atau sedang bingung masuk dalam pengalihan itu? Ada? Baik, kalau tidak ada kita akan berdoa. Terima kasih Bapak. Pengalihan yang terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Paulus dengan kawan-kawan membuat kami mengerti bahwa Eropa hari ini diberkati Tuhan. Karena ada orang yang bersedia dialihkan dari kenyamanannya, dialihkan dari tempat-tempat yang biasa dia kerjakan Asia, menjadi tempat yang baru. Kegerakan terjadi, komunikasi Allah dengan orang-orang terjadi lewat para hamba Tuhan. Kami bersedia dialihkan kemanapun Tuhan bawa kami. Ketika Tuhan memimpin kami bersedia mengerjakan itu. Karena kami tahu akan ada ledakan besar, kebangunan rohani yang besar, revival yang besar yang sedang menantikan Tuhan kami di sana. Kuatkan, teguhkan kami, siapapun di antara kami, di ruang YouTube maupun di ruang Zoom, yang sedang bingung, yang sedang berpikir, yang sedang berdoa untuk pengalihan ini. Berkati, kuatkan mereka, untuk mereka bertindak, bekerja dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kami dapat terus melihat kemajuan demi kemajuan terjadi, karena kepekaan dan kesediaan kami mengikuti keinginan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.